Sega adalah sebuah perusahaan video game yang sudah ada selama bertahun-tahun lamanya. Kalian tahu Sega lah ya. Mereka adalah orang-orang yang bikin game Sonic sama Yakuza. Tapi sebelumnya mereka juga membuat game konsol sampai tahun 2001, di mana akhirnya mereka berhenti memproduksi konsol karena penjualan mereka yang tidak sebanding dengan modalnya. Dan bisa dibilang perusahaan ini sudah mati karena sudah kehilangan ketenarannya semenjak tahun 2001. Lalu di tahun 2018, seseorang membuat cerita yang bertemakan Isekai, yang menceritakan tentang seorang fans Sega yang mengalami koma pada tahun 2001. Tahun yang sama saat Sega berhenti memproduksi konsol mereka. Nama judul dari sebuah cerita itu adalah Isekai Oji-san. Ya, halo semuanya, welcome to Pay Channel. Channel dengan host live yang gak punya teman, gak punya duit, dan gak punya bitches. Kembali lagi di konten kajian lainnya. Oke sip, gitu aja. Isekai Oji-san, anime ini jarang dibahas ya, karena ketutup hype-nya sama anime lain, kayak Overlord Season 4, Hataraku Mau Sama Season 2, Elite Classroom Season 2, dan anime-anime yang lebih terkenal lainnya. Anime Isekai Oji-san ini datang dengan suatu formula yang baru untuk anime yang bertemakan Isekai. Reverse Isekai, tapi cuma ngedongeng doang, kayak kakek-kakek yang suka nyeritain gimana susahnya anak zaman dulu berangkat ke sekolah. Anak zaman sekarang taunya FF doang. Jangan kaki dulu. Sekolah aja harus coba Isekai. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on me. Jadi Isekai Oji-san ini menceritakan tentang seorang yang dipindahkan ke Isekai. Tapi karena dia sorry ya kalau kasar. Karena dia jelek, dia diperlakukan dengan buruk di sana. Baru datang udah dipukulin, dijual, dimakan, segala macam hal buruk terus-terusan terjadi ke dia selama ada di dunia ini. Tapi walaupun begitu, dia tidak pernah merasa dendam atau ingin melakukan pembalasan terhadap mereka. Nggak kayak MC anime Isekai lain tentang balas dendam. Contohnya kayak Tate no Yusa. Aku diselingkuhin, aku akan balas dendam terus beli budak seksi. Walaupun orang-orang di sekitarnya sering memperlakukannya secara kasar, tapi ketika mereka membicarakannya terlebih dahulu, mereka akhirnya sadar kalau dia bukanlah makhluk yang jahat. Bahkan seiring di perjalanannya, dia menemukan banyak orang yang menemaninya. Dia menggunakan banyak cara untuk bisa bertahan di dunia ini. Gak banyak juga sih, dia cuma ngandelin Sega buat jadi pedoman hidupnya dia. Menjadi alasan dia agar tetap bisa hidup. Lalu setelah 17 tahun lamanya, dia akhirnya dapat kembali ke dunia aslinya. Dan ternyata selama ini dia sedang dalam keadaan koma. Dia kembali ke dunianya sambil membawa kekuatannya yang ada di Isekai. With great power, come great responsibility. It's like my Uncle Kagi once said, with great power comes great big booty bitches. Dia bisa menggunakan kekuatan yang tidak ada di dunia kita, kekuatan yang bisa membantu atau mungkin malah menghancurkan umat manusia. Jadi, apa yang dia lakukan dengan kekuatan sebesar itu? Apakah dia membantu perkembangan kehidupan manusia? Atau mungkin dia berencana untuk menggulingkan pemerintahan? Enggak coy, dia ya jadi YouTuber lah, ngapain lagi? Awalnya gue agak ragu sih pas mau nonton anime ini. Soalnya MC-nya tuh om-om. Karena om itu biasanya sering dibikin jadi ugly bastard gitu ya, yang kerjaannya itu ngambilin istri orang. Jadi rasanya agak gimana gitu. Tapi ternyata nggak seperti yang gue pikir. Isekai Oji-san ini bukan anime buat para wibu-wibu rendahan yang pikirannya tuh harem atau seks gitu. Tante, anaknya nonton bokep, tante. Nonton bokep anaknya, tante. Dan gue juga jarang nonton anime yang ngasih referensi atau ngeparodiin sesuatu yang terkenal secara terang-terangan gitu ya. Palingan cuman Gintama tuh. Sampai-sampai Sega ini menjadi satu titik utamanya anime ini. Bahkan mereka akhirnya sampai collab sama Sega. Seiyuu Oji-san ini diisi sama seiyunya Dio. Jadi lucu aja gitu pas dengerin Dio main game Sonic. Anime Isekai Oji-san ini bisa dibilang sebuah tragedi berkedok komedi. Semua hal yang Oji-san alami ini semuanya menyakitkan, menyedihkan, dan bikin depresi. Dia ngasih tahu realita tentang gimana jadinya orang jelek di Isekai gitu ya. Jadi orang jelek aja udah susah, apalagi di Isekai. Tiap ketemu orang langsung dipukulin, disalib, digantung, segala macam lah. Tapi mereka malah nutupin semua hal itu dengan komedinya yang lucu, yang membuat kita lupa dengan kemalangan yang ada alami Isekai Oji-san ini. Walaupun animenya ini fokusnya ke komedi, tapi mereka juga menambahkan sedikit bumbu romance, kayak hubungannya Shita Kafumi sama hubungannya si Oji-san. Ya sebenarnya cukup rumit. Semua pengalaman Oji-san ini cuma berasal dari game, yang akhirnya malah membuat dia polosnya minta ampun. Dia orangnya nggak peka sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Hawa nafsu aja kayaknya nggak punya. Rasa rasionalnya itu nggak ada gitu. Yang buat cewek-cewek ini nggak punya harga diri, karena mereka bisa-bisanya kalah sama Sonic. Hatsukoi wa shōgakkou no toki datta ka. Donna ko? Sonic to Tails da.
Anime ini punya animasi yang cukup bagus ya, visualnya yang colorful dan lain-lain. Studionya bisa nyamain art style animenya sama art style manganya. Soalnya manganya ini kelihatan kayak sketch yang belum kelar gitu, tapi punya keunikannya sendiri dan enak dilihat. Jadi pendapat terakhirku tentang anime ini ya, anime ini cocok buat orang yang suka cerita simpel tapi menghibur. Banyak faktor yang membuat anime ini unggul, kayak visualnya yang colorful, animasinya yang bagus, ceritanya yang menarik, dan juga art style-nya yang unik. Gue sarankan kalian buat nonton anime ini. Dan ya, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue ucapkan terima kasih buat kalian nonton sampai habis. Gue harap kalian menikmati video ini dan bye-bye.